Apapun konteks pertengahannya, dia kan nggak mau anak-anak tahu, anak-anak dengar. Kan itu kan marnya poinnya loh. Iya. Dan termasuk yang dikatakan bahwa dia nggak pernah ribut-ribut di depan anak-anak. Dia nggak mau ribut-ribut yang artinya seluruh keluarga besar tahu, betul ya? Nah, dan karena dia ada etika, betul ya? Nah, jadi coba mau video ini untuk pembuktian loh ya, bukan ada maksud untuk melanggar etika ya. Coba. Tuh. Satu rumah tahu tuh. Ruben dimarah-marahin nih. Gara-garanya nggak usah, ntar mereka. Itu masih dalam pernikahan ya, Bun? Iya. Kan dia kan bilang kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih? Buktinya tuh berani tuh ribut teriak-teriak sampai satu rumah tuh dengar gitu loh. Dia boleh bantah, nggak jadi persoalan. Karena memang kadang-kadang dalam hidup ini orang yang mengucapkan itu lebih cepat lupa daripada orang yang mendengarkan. Boleh sih, ya dia boleh sih ngomong nggak pernah bilang cong, ya kan saya sudah bilang kalau di ruangan terbuka aja berani, apalagi di ruangan tertutup, tiba-tiba Ruben keluar memang dia anak sering, dia boleh bantah, nggak jadi persoalan. Karena memang kadang-kadang dalam hidup ini orang yang mengucapkan itu lebih cepat lupa daripada orang yang mendengarkan. Nah, jadi nggak jadi persoalan. Ya itu dia yang perlu kami sampaikan. Dan termasuk yang dikatakan bahwa dia nggak pernah ribut-ribut di depan anak-anak. Dia nggak mau ribut-ribut yang artinya seluruh keluarga besar tahu, betul ya? Nah, dan karena dia ada etika, betul ya? Nah, jadi coba mau video ini untuk pembuktian loh ya, bukan ada maksud untuk melanggar etika ya. Coba. Suaranya belum. Jadi gedein, Bang. Miringin. Nah, Layarnya. agak Ini. layarnya. Brightness cahayanya, brightness cahayanya. Iya. Nice. Tuh. Satu rumah tahu tuh. Ruben dimarah-marahin nih. Gara-garanya nggak usah, ntar mereka. Itu masih dalam pernikahan ya, Bun? Iya. Kan dia kan bilang kan bahwa tidak pernah ribut sama Ruben di depan anak-anak. Jadi anak-anak tidak pernah melihat dan mendengar, kan begitu. Makanya ditunjukkan pada waktu pernikahan. Dengan kondisi seperti ini, satu rumah turun semua. Kira-kira anak-anak dengar nggak sih? Dengar. Jadi kalau dia bilang tidak pernah lo ribut bertengkar di depan anak-anak, berarti di ruangan tertutup ini kayak begini ngapain? Emang nggak dengar semua orang? Ini dikaitkan dengan itu ya Bang, perselingkuhan katanya gara-gara ini mereka ribut besar. Ya saya nggak tahu konteksnya, tapi kan yang ingin saya sampaikan bahwa kan nggak benar lah, ya buktinya tuh berani tuh ribut teriak sampai satu rumah tuh dengar gitu loh. Kan kalau memang dibilang saya nggak mau dong bertengkar, apapun konteks pertengkarannya, dia kan nggak mau anak-anak tahu, anak-anak dengar. Kan itu kan marnya poinnya loh. Iya. Dengan kondisi seperti ini, kira-kira cocok nggak sih situasinya? Ya itu yang kami mau sampaikan dan mohon maaf sekali lagi kalau misalnya kemudian dalam rangka kami ingin membuktikan tuduhan-tuduhan atau pernyataan-pernyataan yang kami anggap itu merugikan kepentingan hukum klien kami harus mengangkat fakta-fakta dan bukti-bukti yang mungkin tidak disukai oleh orang yang merasa itu tidak seharusnya dibuka. Bang, satu lagi Bang. Saya kan nggak bisa komentari ya tentang kebohongan itu. Nah sekarang saya mau bahas dulu tentang rumah tuh. Kan dia bilang kan dia tidak tahu menanggung. Betul nggak sih? Saya nggak tahu. Tiba-tiba setelah cerai baru saya tahu ada pinjaman. Betul nggak? Betul nggak sih? Betul. Nah, jadi ini ada akad kreditnya nih, ya. Ini harus ditutupin ini nanti gila saya ngerti kalau ini ya. Jadi ini akad kredit, ya. Jadi di sini di akad kredit itu kan saya sudah bilang nggak mungkin kalau ada kredit di bank, ya, bank tidak minta suami istri ini bertanda tangan, kan gitu. Jadi di sini jelas dikatakan, ya. Dari penghadap Tuan Ruben Samuel Onsu, yaitu Nyonya S, lahir di mana dan di mana dan di mana. Di sini dikatakan hadir, berarti Nyonya S yang hadir, ya. Yang hadir di hadapan saya notaris dan turut menandatangani, ya, minuta akta ini
sebagai tanda persetujuan akan tindakan Tuan Ruben Samuel Onsu. Ya. Yang menurut keterangan Nyonya S tersebut adalah suami satu-satunya yang terikat perkawinan secara hukum dan agama. Untuk selanjutnya disebut debitur. Jadi kalau bisa dikatakan saya nggak tahu, dijaminkan, saya baru tahu sudah perceraian, loh, nggak akan mungkin berjalan itu kalau misalnya masih dalam perkawinan, dua-duanya tidak diminta datang, dua-duanya tidak diminta tanda tangan. Betul ya? Betul. Oke. Dan terakhir. Nah, ini yang menjadi pemicu masalah ini menjadi ke publik, tapi kami yang dituduh membawa ini ke masalah ke ranah publik. Ya. Tiba-tiba tanggal 31 Mei 2026 mereka preskon nih. Betul ya? Dengan judul Ruben sudah tidak nafkahi anak sejak akhir tahun 2025. Betul ya? Atas preskonnya dia di tanggal 25 siang atau pagi itu, malamnya kami menggunakan hak jawab kami preskon lagi. Kan begitu. Atas hak jawab kami, atas preskon mereka yang pertama kali ini membawa masalah ini ke ranah publik, mereka menggunakan hak jawabnya lagi, besoknya preskon lagi yang kedua dengan agenda menjawab preskonnya kami, bukan yang merupakan yang intinya menjawab preskonnya mereka. Gara-gara dia keluar lagi menjawab preskon kami yang menjawab preskonnya dia, Ruben minta saya keluar lagi, maka saya keluar lagi yang kedua di Kemang. Disitulah saya melemparkan kata-kata, kenapa sih kita berbalas pantun gitu loh. Baru kemarin, kenapa kok mesti harus buru-buru? Itulah istilah berbalas pantun itu kalau ada hak ciptanya tuh ya saya ngomong ini. Tolong jangan dipakai istilah itu. Nah, jadi dengan kondisi yang seperti ini, siapa sih yang membawa masalah ini pertama kali ke ranah publik? Siapa yang membawa pertama kali ke ranah publik? Enggak ada. Setelah perceraian, ada surat menuntut, nggak ada yang tahu. Masalah-masalah perjuangan-perjuangan kami yang lain tentang nggak ada yang tahu. Paling-paling kalau misalnya saya ditanya teman-teman karena klarifikasi terkait adanya isu Onyo curi parfum, kan masih sebatas itu. Tidak mengenai masalah sebatas anak dan lain-lain. Betul ya? Nah, mereka muncul duluan. Nih, Ruben Onsu sudah tidak nafkahi anak sejak akhir tahun 2025. Makanya saya sampaikan, kalau anak-anak itu tidak dinafkahi oleh ayahnya, sudah tidak dinafkahi, berarti kan ada pemberhentian. Pemberhentian ini bukan ada sebabnya, kan saya sudah ceritakan juga. Kita tunggu perinciannya, perhitungannya itu. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.